Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Setianingsih dari SMA Negeri 1 Purwodadi. Izin menyampaikan mosi perdebatan pada hari ini, yaitu mengenai percaya bahwa hak lingkungan seharusnya menjadi bagian dari hak asasi manusia. Saya sangat setuju dengan mosi tersebut, di mana hak lingkungan menjadi bagian dari hak asasi manusia dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, yaitu hak atas lingkungan yang sehat adalah hak dasar manusia. Manusia yang hidup dan tumbuh berkembang dengan baik dan sehat pasti tumbuh dan berkembang dengan baik dari lingkungan yang sehat dan juga bersih. Oleh karena itu, setiap manusia harus mendapatkan hak asasi manusia berupa hak lingkungan yang sehat dan bersih. Dikarenakan beberapa akhir ini banyak sekali kutipan-kutipan yang mengatakan bahwa alam tidak baik-baik saja. Hal itu merujuk pada lingkungan yang tidak baik-baik saja, di mana lingkungan itu sudah mulai rusak dikarenakan beberapa tingkah atau pola laku manusia yang negatif, di mana ada beberapa manusia yang menebang pohon sembarangan, menggunduli hutan, membakar sampah yang mengakibatkan polusi, menggunakan motor dengan knalpot brong yang menghasilkan asap yang juga dapat menghasilkan polusi, sehingga lingkungan kali ini tidak baik-baik saja. Tepatnya pada pasal 28A ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan pasal 28H ayat 1 ini berkaitan dengan pasal 65 ayat 1 yang jelas mengatakan bahwa manusia berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lalu alasan saya yang kedua, yaitu krisis iklim dan kerusakan lingkungan mengancam hak asasi manusia secara langsung. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa alam kali ini sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, kita manusia dan semuanya harus menyelamatkan alam, di mana lingkungan itu adalah tempat tinggal kita, tempat kita tumbuh, tempat kita berkembang, tempat kita untuk berekspresi. Apabila kita tidak menjaganya, maka bagaimana keberlanjutan berikutnya? Apakah kita akan tetap tumbuh dengan baik? Apakah kita akan tetap berkembang dengan baik? Tentu tidak. Karena alam saja tidak baik, apalagi pertumbuhan kita nanti pasti akan terhambat. Oleh karena itu, manusia harus mendapatkan hak lingkungan. Berdasarkan Kompas pada 2022, PBB bahkan mengakui lingkungan sehat sebagai hak asasi manusia. Dalam hal ini, PBB telah menetapkan bahwa setiap lingkungan sehat sebagai hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia meliputi mengenai hak lingkungan. Jadi manusia mendapatkan hak terkait dengan lingkungan yang bersih, sehat, dan dapat membangun hubungan yang harmonis. Lalu alasan saya yang ketiga, yaitu manfaat pengakuan hak lingkungan. Beberapa manfaat mengenai pengakuan hak lingkungan yang nantinya akan telah didapatkan di hak asasi manusia untuk setiap manusia, warga masyarakat. Yang pertama yaitu peningkatan kesadaran lingkungan. Dengan manusia mendapatkan hak asasi manusia berupa hak lingkungan, manusia pasti akan lebih sadar untuk melindungi alam, untuk menjaga alam, untuk keberlanjutannya, sehingga lingkungan kita akan dapat lebih baik dan lingkungan kita akan dapat lebih terjaga. Hal ini juga dapat diterapkan dengan adanya sosialisasi mengenai hak lingkungan, hak asasi manusia dalam bentuk secara nyata, di mana kita bisa dapat melakukan aksi seperti 1 hari menanam 1 pohon. Itu pasti dapat mengembangkan atau meningkatkan kesadaran lingkungan tidak hanya pada diri kita, tetapi kita juga dapat mempengaruhi hal positif ini kepada orang lain dan orang di sekitar kita. Lalu manfaat yang kedua yaitu perlindungan lingkungan yang lebih efektif. Dengan peningkatan kesadaran lingkungan seperti yang telah saya jelaskan di awal, dapat dengan mudah melindungi lingkungan yang lebih efektif. Saya katakan sekali lagi, lebih efektif dikarenakan tidak hanya kita sendiri saja yang merasakan melindungi alam, akan tetapi orang lain merusaknya.
Akan tetapi kita dapat mengajak seluruh masyarakat untuk melindungi lingkungan, sehingga tidak hanya saya yang mendapatkan hal negatif dari orang-orang yang melakukan hal yang negatif untuk alam, akan tetapi kita ajak orang-orang yang telah melakukan hal negatif untuk alam sehingga melakukan hal positif dengan melindungi lingkungan, sehingga kita semua mendapatkan dampak positif dari lingkungan tersebut. Lalu manfaat yang ketiga yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan lingkungan yang sehat dan dengan lingkungan yang bersih, pasti kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Saya yakin manusia dapat hidup dan tumbuh berkembang dengan baik dengan lingkungan yang berkembang dan tumbuh dengan baik, dengan berkelanjutan, bersih dan terjaga. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaganya? Dikarenakan kitalah yang hidup dalam lingkungan tersebut, dikarenakan kitalah yang harus menjaga lingkungan tersebut, dan kita juga yang merasakan dampak dari lingkungan tersebut. Kalau lingkungannya buruk, pasti kita tidak dapat berdampak dengan baik. Kalau lingkungannya buruk, kita tidak berekspresif. Kalau lingkungannya buruk, kita tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di lingkungan tersebut. Berdasarkan berita BBC Indonesia 2021 yang mengatakan bahwa gugatan warga Riau soal udara kotor menang di pengadilan. Hal ini salah satu jalan atau salah satu pergerakan untuk menjunjung hak lingkungan bagi hak asasi manusia. Hal ini dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, bahwa memang masyarakat itu membutuhkan lingkungan yang sehat dan bersih. Hal ini tidak dapat diganggu gugat dikarenakan masyarakat hidup dalam lingkungan. Oleh karena itu, saya sangat setuju dengan mosi perdebatan pada hari ini. Saya Dewi Setianingsih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.